mengganggu waktunya Bumi. Baik, sesuai dengan kesepakatan yang telah kita bicarakan kemarin bahwa saya akan mengsupervisi kelas ini. Ya, baik. Mau informasinya sedikit Bumi untuk kelas yang akan diobservasi kelas berapa? Nanti di kelas 8. Baik, untuk materi yang akan saya mainkan oleh Bu Umi itu materi terkait tentang Materi tentang KD 3.3 yaitu tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dari pengertian sampai tata urutannya. Baik. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya sendiri, Bu, bisa Ibu jelaskan tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada saat proses pembelajarannya? Tujuan pembelajaran pada KD 3.3 hari ini yaitu siswa dapat mengetahui tata urutan peraturan perundang-undangan baik dari pengertian dan urutannya. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai atau dalam pembelajaran nanti, apakah kegiatan yang akan Ibu kembangkan dalam pembelajaran ini? Siswa diminta untuk secara aktif menyebutkan tata urutan dan pengertian tata urutan peraturan perundang-undangan. Itu ada 7. Siswa harus dapat memahami ke-7-7-nya urutan dari yang tertinggi sampai yang terendah ataupun sebaliknya. Biasa materi ini Ibu ya, mengenai 7 tatanan perundang-undangan yang perlu dikuasai oleh siswa-siswi ya. Iya. Baik. Kemudian strategi apa yang sudah Ibu siapkan agar anak-anak dapat memahami atau mengaplikasikan tatanan urutan perundang-undangan? Ya, yang pertama akan saya jelaskan ya, dan yang kedua nanti akan saya bagikan secara kelompok. Itu tapi kelompok kecil dulu yaitu sebangku. Jadi mereka nanti sesama sebangku sama-sama saling menyebutkan kata urutan, jadi saling menyimak antara teman sebangkunya seperti itu. Jadi Ibu akan membuat sebuah kelompok kecil ya Ibu ya, diskusi kecil gitu yang nantinya mereka akan berdiskusi untuk menghasilkan tatanan undang-undangan. Ya, seperti itu. Memang pembelajaran kita ini kan belum dilaksanakan ya, cuma sedikit banyak kan Ibu sudah melaksanakan pembelajaran sebelumnya. Ibu kira-kira nanti ada hambatan apa atau hambatan apa yang akan Ibu alami pada saat proses pembelajaran? Ya, oke. Untuk hambatan itu sendiri mungkin karena waktu sih ya, nanti kan pembelajaran itu adalah siang, dimana pasti kondisi anak-anak tuh sudah menurun untuk daya ingat ataupun daya konsentrasi. Jadi sebisa mungkin menguatkan peserta didik untuk dapat lebih konsentrasi dan membuat suatu pergerakan rangsangan yang untuk anak-anak. Jadi kemungkinan hambatan yang akan Ibu alami yaitu motivasi atau minat belajar siswanya yang rendah, karena kan jam pelajaran yang dilakukan adalah siang hari, begitu ya. Tapi nggak apa-apa Bu, kita tetap semangat ya. Baik Bu Umi, terima kasih ya banyak atas diskusi praobservasinya pada pagi hari ini. Kemudian mungkin nanti kita lanjutkan untuk pelaksanaan observasi ya nanti siang ya Bu ya. Saya sangat menantikan untuk melihat pembelajaran yang Ibu lakukan. Semoga supervisi nanti kita lancar ya Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu Umi. Ya, terima kasih ya Selvi, sangat bermanfaat. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kendala yang sedang Ibu alami hasil dari pembelajaran kemarin. Silakan. Oke, baik Selvi. Untuk pembelajaran kemarin yaitu di kelas 8 di KD 3.3
Kendalanya mungkin karena jam pelajaran ya Miss ya. Dikarenakan pembelajaran PKN itu di jam-jam siang, di mana daya konsentrasi siswa sudah menurun, daya ingat maupun daya untuk semua belajar itu sedikit kurang daripada pagi hari karena mungkin udah kelelahan ya Miss. Nah, yang kedua adalah mungkin karena materi dan tujuan yang ingin dicapai pada hari itu sedikit lebih sulit karena untuk mengingat dan menyebutkan siswa-siswa. Dan jadi kemarin itu sebelumnya Ibu mengalami permasalahan perasaan bahwa siswanya memiliki minat belajar yang rendah dikarenakan dengan jam pelajaran yang ada di siang hari sehingga daya konsentrasi mereka menurun, kemudian pembelajarannya juga memang materinya agak sedikit betul ya. Kemudian apabila melihat dari permasalahan Ibu, apabila kita masukkan ke dalam skala prioritas, kira-kira permasalahan Ibu ini berada di angka berapa antara 1 sampai 10? Yaitu di angka 4. Ya, mengapa itu di angka 4? Di angka 4 karena sebenarnya masalah ini bisa diatasi, yaitu salah satunya mereka bisa saling mensupport antara teman, yaitu bisa dalam bentuk sebaya. Sebenarnya masalah ini masih bisa diatasi seperti itu. Jadi harapannya permasalahan ini bisa diatasi ya Ibu. Kemudian angka berapa Ibu? Apabila Ibu sudah melaksanakan suatu kegiatan, sudah melaksanakan perbaikan atau tindak lanjut atas masalah Ibu punya harapannya berada di angka berapa permasalahan Ibu dapat terselesaikan? Yang pastinya maunya guru pasti 10 ya nih ya. Tapi kalau untuk dilihat dari siswa-siswinya dan juga dengan tujuan yang dicapai, mungkin secara ininya di angka 8,5. Tetap ya kita harapannya harus lebih baik atau harus optimis gitu, maunya di angka 10, namun ya serendah-rendahnya akhirnya mencapai di angka 8,5. Baik Bu Umi, kemudian setelah merasakan hambatan-hambatan yang Ibu rasa dalam pembelajaran tersebut, strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan hambatan atau kendala tersebut? Mungkin ada beberapa cara yang sudah saya pikirkan dari kemarin dan juga setelah berdiskusi dengan Salsi, yaitu mungkin salah satunya pertama mereka dibuat seperti kelompok nantinya, dibuat kelompok dan juga nanti dipetakan dengan siswa yang mempunyai daya belajar yang tinggi dan siswa yang sedikit menurun gitu. Yang kedua, kita akan membedakan secara materinya, maksudnya kan kita ada 3 pembahasan. Nah, jadi nanti misalkan kelompok A itu pembahasannya tentang sub A, B, dan C seperti itu. Dengan nanti kontennya yaitu dengan berbeda, maksudnya nanti ada yang lewat video ataupun nanti lewat buku dan juga poster seperti itu. Sekali Bu, berarti nanti akan membuat satu pembelajaran yang bervariasi ya, sehingga pembelajaran tersebut tidak mudah membuat siswa itu merasa bosan ya, ataupun bosan karena materinya pun berbeda-beda, tantangannya pun berbeda-beda. Betul ya Bu? Ya, apalagi nanti mereka akan mempresentasikan, jadi mereka harus menguasai materi masing-masing. Oke, baik Bu. Kemudian kira-kira kapan pembelajaran ini akan pembelajaran dengan rencana itu ini akan diterapkan ke pelaksanaan? Ya, pertemuan selanjutnya itu di hari Senin. Oh ya, baik. Saya menanti untuk pembelajaran Ibu ya Ibu ya. Kemudian bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang tentang kendala ataupun permasalahan yang ada di pembelajaran terkait dengan kelasnya ini? Setelah kita berbincang-bincang, jadi saya tahu ternyata banyak sekali metode dan strategi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi segala permasalahan
yang ada di kelas. Itu misalkan kita bisa games tadi yang kita sudah berdiskusi, terus dengan pembelajaran diferensial, mungkin itu akan saya coba untuk seterusnya supaya minat belajar siswa lebih meningkat lagi, seperti itu. Baik, kemudian harapan Ibu untuk kelas 8 sendiri seperti apa? Ya harapannya semoga siswa-siswa bisa lebih semangat lagi dengan belajar berkelompok dan belajar untuk sama-sama bahu-membahu untuk menyelesaikan materi itu. Dan juga mereka punya tugas untuk bisa menjelaskan ke kelompok lain seperti itu. Bagus ya Ibu harapannya, ya semoga untuk pembelajaran nanti dapat membantu memotivasi mereka untuk belajar lebih semangat lagi. Baik, terima kasih untuk bincang-bincangnya hari ini ya Ibu Umi. Semoga berdiskusi kita hari ini dapat membantu Bu Umi untuk meningkatkan pembelajarannya. Kemudian kita nanti ketemu lagi di penerapan atau tindak lanjut dari pembelajaran dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Ibu. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik, alhamdulillah sehat ya Ibu ya. Alhamdulillah. Baik, jadi hari ini kita ketemu lagi ya Bu Umi untuk kegiatan interview terkait pra-observasi yang kedua. Sebelumnya kita sudah melakukan pra-observasi pertama, kemudian observasi pertama, dan kita menemukan permasalahan ya Ibu ya, kemudian kita melakukan coaching, dan hari ini rencana tindak lanjut kita. Baik Ibu, boleh tahu untuk pra-observasi yang kedua hari ini Ibu akan mengajar di kelas berapa? Untuk jadwal di hari Senin ini di kelas 8. Masih sama ya Ibu, kelas 8. Sebelumnya kemarin kita mengalami permasalahan ya Ibu, boleh tahu permasalahannya bisa diulang kembali? Iya, permasalahannya yaitu yang pertama adalah jam pelajaran MPKN di siang hari, di mana jadinya minat siswa dalam pembelajaran itu sedikit menurun karena konsentrasinya sedikit menurun di siang hari dan sudah banyak pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Ya, mereka mengalami rendahnya atau berkurangnya minat konsentrasi ya Ibu, jadi sehingga mereka mengakibatkan minat belajar mereka agak menurun dan faktor kelelahan ya kalau pastinya. Baik Bu, untuk hari ini Ibu akan mengajar materi pembelajaran. Ya, untuk hari ini itu menyambung materi yang sebelumnya, itu kan tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, khusus untuk hari ini kita akan membahas satu persatu susunan tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada 7. Ada 7. Oke, jadi untuk pertemuan yang lalu Ibu hanya menyebutkan saja, memfokuskan mereka pada topiknya, kemudian hari ini penjelasannya ya Ibu ya. Kemudian tujuan pembelajaran pada siang hari ini tentang kira-kira tentang apa? Ya, tujuan pembelajarannya yang pasti yang pertama, peserta didik dapat memahami satu persatu susunan tata urutan peraturan perundang-undangan, dan yang kedua, siswa itu dapat memahami bagaimana sih proses perubahan dari beberapa dari 7 tata peraturan perundang-undangan seperti itu. Lebih dalam lagi, Iya, lebih dalam. Baik Bu. Kemudian untuk pengembangannya Ibu, jadi apa yang akan Ibu kembangkan dalam pembelajaran pada siang hari ini, atau apa yang ingin Ibu capai dari siswa-siswa Ibu khususnya kelas 8? Di hari ini saya untuk pembelajaran PKN ini akan melakukan pendekatan diferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional melalui teknik STOP. Jadi nanti kan pembelajaran hari ini kan kita akan menyebutkan ini 7 tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi nanti saya akan membuat kelompok untuk peserta didik. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 3 orang. Nah, nanti kelompok A, B, C, dan D. Nanti saya akan memberikan masing-masing kelompok itu beda materi atau kontennya yang berbeda. Nah, misalkan yang A ini tentang tata urutan nomor 1 dan 3, yang B 2 dan 4, dan seterusnya sampai 7. Nah, setelah itu
saya akan melihat nih dalam proses mereka itu seperti apa. Nanti di kelompok A, saya tahu nih peserta didik ini nih lebih fokus belajar melalui video. Jadi nanti saya akan memberikan pembelajaran melalui video. Saya letakkan laptop di meja mereka. Nah, di kelompok B nih, mereka ini lebih senang loh membaca. Nah, saya akan memberikan sedikit poster ataupun nanti ada buku yaitu mengenai pembelajaran dan tata urutan itu tadi. Dan yang kelompok C nih, mereka itu ada yang lebih suka dengan gambar dan juga hal-hal yang menarik gitu, otak kiri mereka. Jadi nanti akan saya berikan itu di kelompok C seperti itu. Luar biasa sekali rencana pembelajaran yang sudah dirancang baik Ibu. Jadi Ibu hari ini akan belajar tentang undang-undangan dengan menggunakan diferensiasi dan berintegrasi pada kompetensi sosial emosional. Jadi teknik yang digunakan untuk sosial emosional sendiri menggunakan teknik stop Ibu ya. Kemudian nanti siswa akan dibagi menjadi beberapa grup untuk pelaksanaan pembelajaran diferensiasi. Iya. Luar biasa. Semoga lancar hari ini pembelajarannya. Dan kemudian pertanyaan berikutnya, strategi apa yang sudah Ibu persiapkan? Mungkin ada strategi tambahan atau studi ulang kembali yang ya. Strateginya mungkin di awal pembelajaran pastikan namanya kelompok nanti mereka kepo ya Miss ya, Mas ya. Ibu kelompok ini video, saya juga mau dong mendengarkan ya. Kelompok ini kayaknya gambarnya menarik, saya juga mau dong ke kelompok ini. Nah, untuk meminimalisir kekisruhan itu nanti saya menggunakan teknik stop. Jadi peserta didik sebelum mereka kemana-mana jalan, nanti saya suruh mereka duduk di tempatnya masing-masing dan mereka akan saya meditasi mungkin ya, refleksi diri untuk diri mereka supaya mereka itu, oh saya itu harus bersyukur loh, saya itu ternyata bagusnya itu digambar karena saya itu digambar seperti itu. Kan mereka suruh duduk di tempat masing-masing, terus saya akan menyuruh mereka untuk tarik nafas selama 5 detik dan menahan, baru nanti dibuang. Nah, itu dilakukan selama 3 kali. Nah, dan setelah itu mungkin nanti akan saya tanya nih di kelompok B, misalkan yang mereka mendapatkan gambar, kenapa kok kamu jalan-jalan, kok kamu pengen tahu yang lain? Iya Miss, misalkan saya pengen lihat di sana kok kayaknya lebih seru. Dan nanti saya akan rolling mungkin nanti. Sangat baik ya metode yang akan Ibu gunakan dan rencananya sangat matang sekali ya. Baik Bu Umi, saya sangat menantikan untuk mengobservasi kelas Ibu nanti siang. Baik ya Bu Umi, saya rasa untuk interview pada pagi hari ini sekian, dan terima kasih sudah bersedia untuk diinterview terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan di Umi berikutnya siang. Nanti kita bertemu lagi di siang hari untuk kegiatan observasi ya Bu Umi ya. Iya, baik bisa. Baik, terima kasih. Teknik stop itu gimana? Jadi nanti Ibu minta kalian untuk merileks. Jadi kan kalian dari pagi nih sampai siang pasti tegang kan, otak-otak kalian peregangan, saraf-sarafnya. Nah, sekarang kita mau meditasi, merefleksi diri. Nah, caranya coba sekarang posisi siap, sudah. Tarik nafasnya nanti Ibu itu sampai 5 detik, baru nanti kalian pasti bilang lepas, kalian lepas ya. Kita ulang selama 3 kali, lepas dulu aja maskernya, nanti kamu ngap lagi. Nah, kita mulai ya. Tarik nafas, keluarin. Lagi, tarik nafas, tarik semuanya, keluarin. Santai lagi, relax, tapi kalian relax. Jadi bayangin kalau kalian tuh lagi merelaksasi diri kalian ya. Biar nggak tegang, tarik nafas, keluarin. Nah, coba Ibu tanya, hari ini kamu gimana? Hari ini apa yang kamu rasain? Biasa aja. Capek nggak hari ini? Capek. Apa yang bikin capek? Katanya capek. Jadi apa deh yang bikin capek? Nulis terus. Oh, salah nanya. Berarti nanyanya ke sini. Biar kayaknya unek-uneknya keluar. Apa yang dirasain hari ini? Capek. Capek. Terus? Pegel. Terus? Apa lagi ya?
sama. Nah itu kenapa gara-garanya? Alasannya? Ya kenapa? Capek. Tapi nggak capek hidup kan? Capek hari ini aja kan? Oke, jadi kalau kalian capek hari ini, kalian harus mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Karena kalian masih hidup di dunia ini dan masih bisa merasakan nikmat capek. Coba kalau kalian di rumah sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, mau makan nggak enak, tiduran terus. Jadi kalian tuh harus bersyukur masih sehat, masih rasain capek. Jangan capek untuk hidup, tapi capek karena menjalani hari ini. Oke, nah sekarang kita akan presiden tetap. Ya, kepala desa berarti Perda, kabupaten atau kota. Ya, ini dua izin. Tulis di situnya. Dapatnya apa? Ada tiga kan, peraturan presiden, peraturan pemerintah, sama peraturan daerah, kabupaten atau kota. Nah, coba lihat di kelompok sini. Ibu udah bagikan. Ini dapatnya apa? Ya, undang-undang sama. Ya, ada dua. Ditulis di sininya. Ditulis judul besarnya. Tulis sini. Siapa tulisannya tadi? Ditulis judul besarnya. Nah, kelompok ini sudah Ibu berikan video. Jadi ini kalian akan mendapatkan tentang bagaimana sih proses tata urutan peraturan undang-undangan. Jadi kelompok ini yang paling lengkap. Jadi nanti Ibu harapin kalian lihat video ini, nanti kalian bisa menjelaskan di depan teman-temannya. Nah, ini kan video. Jadi kamu tulis di situ secara ringkas apa yang mau kamu kasih tahu ke teman-temannya. Ada yang boleh cek? Ada yang boleh cek? Nah, secara umum semuanya. Di situ ya, tata urusan peraturan perundang-undangan. Nah, kelompok ini itu Ibu kasih PowerPoint. Nah, di kelompok sini kalian akan membahas tentang Undang-Undang Dasar sama ketetapan MPR. Nanti di bawah sini ada ketetapan MPR, jadi kalian pelajari, pokoknya kalian dulu di bawahnya. Ini bagaimana Undang-Undang Dasar itu fungsinya, disusun oleh siapa, terus ditetapkan pada tanggal berapa, nanti kalian harus pelajari. Nanti akan kita maju setiap kelompoknya. Nah, jadi harus diingat, nih tata cara pengubahannya itu gimana. Nanti maju ke depan, Ibu kasih waktu 10 menit. Jadi sekarang tunjuk temennya yang mau mempresentasikan di depan. Satu orang maju mempresentasikan, nanti yang lainnya itu menjawab pertanyaan. Jadi nanti kelompok lain wajib ngasih pertanyaan ke kelompok yang maju. Misalkan, berdua, jadi dong. Ya. Oh, ini kan ada dua kertas, jadi boleh berdua. Satu yang sendiri, satu satu itu kan ada dua, jadi satu-satu ngejelasinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bu hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Ya, setelah kita melakukan wawancara observasi, kemudian kita juga melakukan observasi. Gimana perasaan Ibu setelah mendapati kelas yang observasi? Ya, alhamdulillah. Semenjak kelas observasi, jadi murid pertama lebih agak sedikit tenang dan konsentrasinya sedikit meningkat, dan yang lain materi-materi yang Ibu berikan tentang pembelajaran dan pendekatannya lebih bagus lagi, yaitu diferensiasi. Jadi saya bisa menerapkan. Kemudian Bu Umi, bisakah memberikan sedikit refleksi terkait kegiatan kita kemarin atau tentang pembelajaran Ibu Umi saja? Bisa memberikan refleksi sedikit tentang pembelajaran yang telah dilakukan kemarin. Iya, saya perasaan Bu Umi, kemudian mungkin ada kendala apa dalam melaksanakan diferensiasi, atau kemudian harapan di Umi seperti apa untuk kedepannya ada pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Kemarin sudah sempat ya
melakukan pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi, yaitu di mana murid itu saya bagi menjadi 4 kelompok dan saya petakan murid-murid yang kira-kira mereka itu lebih suka belajar melalui video ataupun gambar-gambar yang menarik seperti poster. Jadi kemarin saya buat dengan 3 medianya. Pertama adalah video, yang kedua PowerPoint, ketiga poster, dan keempat adalah buku, ada 4. Nah, jadi saya bagi mereka. Setelah mereka dibagi penguasaan itu dan saya kasih materinya, jadi mereka lebih semangat untuk belajar. Jadi mereka maju ke depan menjelaskan itu dengan percaya diri karena mereka tahu itu kemampuan mereka gitu loh. Mereka bisa menjelaskan nih. Gitu. Baik, berarti Bu merasa sangat kegiatan kemarin sangat sangat baik dan sangat bermanfaat ya, menggunakan pembelajaran diferensiasi. Kemudian adakah hambatan Bumi dari metode pembelajaran diferensiasi sendiri? Tantangannya juga boleh. Kalau hambatannya alhamdulillah nggak ada sih Miss ya. Tapi kayak lebih waktunya kok cepet banget gitu, kayak kurang gitu, kurang waktunya aja. Jadi karena terlalu hanyut kali ya dalam suasana itu tadi. Jadi anak-anak juga punya perasaan yang ini yang baru nih gitu. Jadi mereka excited banget. Gitu. Jadi Bu Bumi sendiri gimana? Kalau saya sendiri ya ini pertama kalinya ya saya mendapatkan pembelajaran seperti ini yang kemarin dikasih tahu ke saya, begini metodenya, begini cara-caranya, dan alhamdulillah nanti mungkin kedepannya akan saya pakai untuk materi-materi yang harus mereka daya ingatnya harus bisa gitu. Apalagi PKN kan pasti kan teori kalau misalnya kita ceramah terus kan peserta jadi bosan, boring. Baik. Kemudian untuk rencana tindak lanjutnya tadi seperti apa selain dari menerapkan pembelajaran diferensiasi ke depannya Ibu adakah rencana tindak lanjut lagi? Nah untuk rencana tindak lanjutnya ya mungkin saya akan lebih banyak mereka belajar secara berkelompok gitu. Nah, baik. Menggunakan pembelajaran kolaborasi, kemudian diberikan pendekatan diferensiasi dan saya juga menggunakan teknik stop kemarin karena itu ternyata sangat ampuh ya pas di awal maupun pas di pertengahan ketika mereka sedang ribut seperti itu. Sangat baik ya Bu Umi untuk rencana tindak lanjut, kemudian refleksinya ya, semoga kedepannya kita dapat meningkatkan pembelajaran kita di kelas ya Bu Umi. Mungkin nantinya akan ada metode-metode atau pendekatan lain yang membantu kita memberikan pembelajaran yang pada murid. Semangat terus ya. Iya, harus kita semangat. Oke, baik, itu aja. Terima kasih atas wawancaranya. Mungkin kalau ada kesempatan lagi nanti kita akan diskusi lagi ya Bu.